Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berhubung ini kan masih suasana Syawal, lebih baiknya kita saling bermaaf-maafan. Oke, perkenalkan, nama saya Solusiah Aning Jayati. Saya di sini akan mempresentasikan terkait media pembelajaran pada pendidikan bahasa sastra Indonesia, yang mana kali ini kita akan membahas terkait surat pribadi dan surat pendek dengan melalui media pembelajaran yang saya namakan yaitu kotak misterius. Nah, kenapa saya namakan kotak misterius? Karena di sini ada beberapa kotak-kotak atau surat-surat misterius yang berisikan soal atau poin yang nantinya akan didapatkan oleh beberapa kelompok atau salah satu kelompok, dengan di situ nanti ada nilai plus atau nilai tambahan tersendiri. Nah, oke, teman-temanku sekalian, sebagai calon pengajar atau sebagai pengajar, kita harus membuat sekreatif mungkin suasana pembelajaran kita. Supaya apa? Supaya nanti siswa yang akan kita ajarkan mudah untuk memahami atau menerima materi yang telah kita berikan. Oke, yang pertama di sini yang perlu disiapkan seorang pengajar terkait menggunakan media pembelajaran ini, yang pertama yaitu soal sekaligus kunci jawaban. Karena apa? Soal sekaligus kunci jawaban nanti akan mempermudah seorang guru mengoreksi hasil jawaban dari siswa-siswa tersebut. Yang kedua yaitu yang harus disiapkan yaitu kotak atau surat misterius. Di sini ada beberapa gambaran yang sudah saya buat. Di sini nanti akan saya jelaskan mekanisme penggunaannya seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, yang pertama, sebelum kita menggunakan media pembelajaran kotak misterius ini, yang harus kita siapkan yaitu siswa dibentuk dalam beberapa kelompok. Saya sarankan jadi 4 kelompok. Nah, setelah siswa dibentuk, terlebih dahulu saya sarankan juga untuk jika kita berada di dalam ruangan atau ada bangku kursi, kita tepikan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu nanti di dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, dan berhubung ini masih dalam situasi pandemi atau ada beberapa tahun berikutnya atau tahun-tahun selanjutnya, nah otomatis kita akan menggunakan di masa-masa pandemi tersebut kita akan menggunakan tatap muka secara daring, atau maksudnya secara luring ya. Nah, sebagai seorang guru atau sebagai calon guru khususnya, kita harus mempersiapkan sematang-matangnya dengan menggunakan protokol kesehatan juga, mulai dari cuci tangan, masker, dan jaga jarak. Nah, maka dari itu tadi saya sarankan untuk bangku-bangkunya itu ditepikan. Supaya apa? Supaya nanti untuk jaraknya itu tetap dapat terkondisikan. Oke, seperti itu ya, dapat kita pahami. Nah, selanjutnya juga setelah kita bentuk kelompok, nah mekanisme di dalam permainan ini yang ketiga yaitu perwakilan kelompok itu nanti maju ke depan mengambil soal atau mencari soal. Nah, di sini ada beberapa soal, 1 sampai 20 soal yang sudah saya sediakan. 1 sampai 20 soal ini nanti siswa atau perwakilan kelompok mencari. Nah, sesi pertama mencari 1 soal. 1 soal tersebut nanti terserah perwakilan siswa tersebut bisa mengambil acak soal-soal tersebut, nggak harus urut dari 1 sampai 5 atau selanjutnya, bisa 1, 6, 3. Yang terpenting setiap kelompok itu mendapat 5 soal yang harus dipecahkan atau yang harus diselesaikan. Dapat dipahami ya? Oke, selanjutnya setelah siswa mengambil beberapa soal atau 1 soal pada sesi pertama, dilanjut untuk kembali ke kelompoknya, yaitu mendiskusikan jawaban dari soal yang sudah didapat. Setelah didiskusikan, nanti guru memberikan beberapa arahan, yaitu terkait apa saja
saja yang harus dijawab terkait soal tersebut. Setelah jawaban sudah selesai dijawab atau dikerjakan, ditulis di belakangnya soal tadi, ditaruh lagi di dalam soal yang didapatkan tadi. Misalnya di sini contohnya ya, misal kelompok 1 pada sesi pertama akan mengambil soal pada nomor 10. Nah, pada nomor 10 ini diambil setelah itu dibawa ke kelompoknya. Nah, di sini soalnya saya bacakan, yaitu jelaskan pengertian dari surat pribadi. Jadi nanti kelompok menjawab terkait pengertian dari surat pribadi di belakangnya ini. Setelah dijawab, kelompok langsung mengembalikan atau memberikan jawabannya lagi ke kotak nomor 10. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu dilanjut untuk sesi berikutnya. Nah, adapun yang perlu dipahami oleh pengajar atau guru dan calon guru, yaitu setiap sesi itu nanti tempat duduk siswa atau antar kelompok itu tidak sama. Jadi misalnya kelompok pertama nanti duduknya di sini. Nah, pada sesi selanjutnya nanti berubah lagi, bisa ke tengah atau bisa ke sampingnya lagi. Jadi nanti tetap duduknya harus berubah-ubah. Di setiap sesi nanti ada tahap untuk merubah tempat duduk. Nah, berikut yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada beberapa kolom-kolom. Nah, nanti setelah siswa atau setelah menjawab semua pertanyaan ini sudah dijawab, nah nanti pada tahap terakhir guru akan memberikan atau penilaian. Nah, penilaian tersebut nanti diurutkan berdasarkan poin yang sudah didapatkan atau soal yang sudah dijawab. Nanti misal kelompok 1 mendapatkan nilai berapa, nanti di sini akan ditaruh di sini agar tahu berapa sih kemampuan dari kelompok 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya yang perlu dipahami oleh seorang guru lagi, yaitu nanti terkait mekanisme permainan ini saya sarankan nanti dibuat durasi sesuai dengan kebutuhannya, berapa menit setiap menjawab itu nanti dikasih waktu berapa menit, dan menyelesaikan permainan ini dikasih waktu berapa menit. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengatur waktu kita dalam proses pembelajaran dan sekaligus proses olah pikir dalam permainan kotak atau surat misterius ini. Oke, selanjutnya cukup sampai di sini. Untuk sesi berikutnya saya sarankan sebagai seorang guru, nanti setelah permainan ini selesai atau setelah game ini selesai dan usai, saya sarankan guru sebaiknya yaitu memberikan evaluasi terhadap memberikan apresiasi kepada siswa atau kelompok yang sudah mendapatkan nilai terbaik atau nilai tertinggi dari poin-poin yang sudah dikumpulkan. Nah, dan juga guru dapat memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok dan juga berupa hadiah, terserah mau hadiah apa, yang kecil atau yang ringan atau yang lebih mahal lagi, terserah ya, tergantung kemampuan dari seorang guru atau pengajar tersebut. Nah, selanjutnya juga guru harus memberikan evaluasi di dalam pembelajaran kali ini. Oh, pada pertemuan kali ini pembelajarannya apa saja yang kurang, apa saja yang sudah berjalan dengan baik. Nanti guru dapat memberikan masukan sekaligus evaluasi terkait mekanisme pembelajaran selanjutnya. Soalnya apa? Hal ini nanti akan berpengaruh kepada pembelajaran berikutnya. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan juga yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai guru dan calon guru. Untuk berikutnya tetap kita menerapkan juga tadi protokol kesehatannya untuk pembelajaran berikutnya seperti apa, karena kita sudah bukan di era-era yang seperti biasanya, kita sudah menuju era-era yang luar biasa. Jadi kita harus semaksimal mungkin menyiapkan pembelajaran kita agar berjalan dengan baik, agar siswa dapat memahami apa yang sudah kita berikan dan usaha yang telah kita berikan. Nah, mungkin ini yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Saya Sulsia Ani Wijayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.